Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anil Afif. Saya akan membahas materi tentang transformasi normalitas. Distribusi asimptotik dari Y bar adalah normal, terlepas dari distribusi Y. Kita ingin menggambarkan inferensi tentang statistik selain rata-rata. Kita tidak mempunyai ukuran sampel yang besar untuk menariknya ke teorema lingkup pusat. Transformasi normalitas ini berguna untuk mempertimbangkan transformasi dari data yang normalitas yang lebih besar daripada data aslinya. Transformasi akan menjadi alami dari sudut pandang fenomenologi. Tujuan dari transformasi normalitas ini itu untuk menemukan transformasi multivariat G dot yang membuat GY itu terlihat dekat ke normalitas P variat. Transformasi setiap P variabel ke distribusi normal marginal akan menghasilkan transformasi multivariat yang dekat ke optimal. Karena transformasi univariat itu jauh lebih rumit. Transformasi univariat ke normalitas. Ketika plot dari probabilitas normalitas ini untuk sebuah variabel Y menunjukkan miringannya, transformasi biasanya akan menghasilkan distribusi modifikasi yang lebih normal di tampilannya. Dengan menaikkan observasi kemiringan ke kanan berguna untuk mentransformasi log Y, terus Y inverse, dan seterusnya. Dan juga menaikkan observasi kemiringan kiri berguna untuk transformasi Y kuadrat, Y kubik, terus Y pangkat 4, dan seterusnya. Transformasi dengan pendekatan trial and error dalam memilih transformasi G dot, menghitung histogram dari GY, dan mengulang proses sampai memperoleh transformasi yang terbaik. Karena proses ini sistematik ataupun objektif, di mana Y lambda itu sama dengan Y lambda min 1/lambda untuk lambda yang tidak sama dengan 0, dan juga len Y itu untuk lambda yang sama dengan 0. Nilai lambda itu yang dipilih itu yang maksimal. Terus juga ada lagi L lambda itu sama dengan min N per 2 ln dari S lambda kuadrat ditambah lambda min 1 dikaliin somasi dari I1 sampai N ln YI. Di mana S lambda kuadrat itu sama dengan 1 per N dikali somasi dari I1 sampai N YI lambda min Y lambda bar kuadrat. Maksimum penaksir likelihood dari variansi Y lambda dan juga Y lambda bar adalah rata-rata sampel dari informasi observasi. Meskipun transformasi Y1, Y2, dan seterusnya itu mirip dengan transformasi Box-Cox, Y1, Y2, dan seterusnya, menggunakan transformasi Box-Cox itu karena memaksimalkan L lambda yang kontinu di lambda. Bahkan ketika lambdanya itu mendekati 0. Transformasi box cost itu memungkinkan untuk menghitung utilitas secara objektif dari transformasi Y lambda. Optimal lambda itu dapat ditemukan dengan memaksimumkan fungsi yang ada di 4.42, yaitu L lambda sama dengan min N per 2 ln dari S lambda kuadrat tambahin lambda min 1 dikali summasi dari I1 sampai N ln YI. Tetapi umumnya L lambda itu dihitung untuk jangkauan lebar untuk nilai lambda. Lalu lambda diplot dengan L lambda untuk menemukan nilai yang optimal. Eh, Lalu transformasi multivariat normalitas. Perluasan metode box-cox itu untuk mentransformasi normalitas ke P-variat. Pendekatan P-variat ini tuh didukung oleh fakta bahwa transformasi optimal ke normalitas P-variat yang nggak perlu berdasarkan kumpulan dari P transformasi yang diperoleh jika menargetkan normalitas marginal setiap P variabel. Kumpulan transformasi variabel univariat akan selalu sangat dekat ke optimal transformasi V-variat, tetapi lebih presisi kriteria untuk transformasi normalitas multivariat untuk menemukan koleksi dari transformasi lambda, yaitu lambda 1, lambda 2, sampai lambda P, di mana yang L lambda itu sama dengan min M per 2 ln dari mutlak S lambda ditambahin sumasi dari J1 sampai P lambda J min 1 dikali sumasi dari I1 sampai N ln YIJ adalah maksimum, di mana YIJ-nya adalah pengukuran ke I di variabel ke J, dan juga S lambda-nya adalah penaksir maksimum likelihood dari matriks kovariasi untuk mentransformasi
ada data dengan elemen JK, di mana 1 per N dikali summasi dari I1 sampai N, YIJ, lambda J dikurangin YJ lambda J bar, dikali sama YIK lambda K, dikurangin YK lambda K bar. Nah, sekian, terima kasih.